Jadi cara menerima orderan seperti ini teh. Ini pertama kita kasih tanggal dulu, caranya kita warnai ini. Nah, supaya dia agak rapi dia harus dirata tengahkan. Kemudian ini di bawah juga atau ditebalkan. Baru kontrol titik 2. Nah, gitu. Itu akan muncul tanggal secara otomatis. Selanjutnya kita masukkan ID distributor. Ya, saya ngambil contoh di sini aja. Ctrl C di sini atau copy, bisa juga begini. Nah, selanjutnya kita paste di sini. Nah, caranya ini. Jadi model pastenya kayak tadi ini diambil. Tuh. Jadi klik kanan, baru pilih ini. Nah, selanjutnya kita masukkan kode produk, misalkan PGN 2, Acai 1, kemudian apa lagi, NCX 1 urut 1. Nah, ini caranya supaya ini terisi semua, karena ini kita harus copy ke bawah, tekan kontrol ya. Jadi pertama tekan kontrol atau taruh kursor dulu di sini. Ini nih. Di sini pas ada tanda tambah warna hitam, baru tekan kontrol, baru tarik ke bawah. Ini. Tuh, maka dia akan mengcopy secara otomatis. Itu yang paling simpel. Selanjutnya ya kita perlu mengisi mungkin ongkos kirim berapa, misalkan 10.000 ya kan. Nah, itu. Ya, jadi ini sangat simpel teh. Kemudian mungkin ada lagi orderan yang kedua. Nah, kita tinggal turun ke bawah. Ya, dengan cara yang sama tadi, kita mungkin ngambil kode atau nomor ID-nya di sini, baru di paste di sini. Nah, gitu. Dia ordernya misalkan Skao 2, Glow 1, Sakne 2, MBS 1. Nah, itu. Nah, ini kita harus isi ini seperti tadi, caranya sama, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini udah beres. Nah, setelah ini semua selesai, misalkan di tanggal 6 ini sampai dari pagi hingga sore kita sudah mengumpulkan semua orderan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menginput di kotak masuk. Caranya menginput di kotak masuk, ini kita copy ini ya. Jadi Ctrl C, baru kita masuk ke produk terjual, baru kita paste di sini. Jadi ini kita perhatikan. Jadi kita paste di sini, di atas ini, di bawah apa namanya, ID mitra. Paste di sini, maka secara otomatis akan muncul nama dengan jumlah produk, PP-nya dengan subtotal belanjanya. Kemudian kita ambil lagi yang kedua tadi. Nah, ini. Kita copy, baru kita paste di sini. Nah, gitu. Nah, caranya memberi tanggal, misalkan transaksi untuk hari ini kita tinggal tekan kontrol baru titik 2. Nah, maka secara otomatis muncul tanggal. Caranya ini sama dengan trik tadi untuk memberi tanggal ke bawah semua. Jadi kalau sudah tanda bintang seperti ini, tanda tambah di situ, maka kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini lewat. Nah, itu mengcopy ke bawah. Nah, ini simple sekali caranya teh. Nah, setelah kita memasukkan ini, maka ini akan mempengaruhi stok akhir. Ya, stok akhir produk ini akan berkurang gitu. Karena kita sudah memasukkan di terjual. Nah, begitu juga misalkan TT belanja seperti tadi siang ada belanjaan, anggaplah tadi Skao 6. Ini Skao 6. Kemudian apalagi ya, PGN 32, Glow 5,
Nih 10. Ya, kita ngambil dari sini saja. Ini sebagai sampel aja. Nah, jadi kita tinggal ini isi. Setelah produk apa namanya itu sampai, maka langkah selanjutnya Teteh tinggal mengcopy ini. Jadi ini dilihat, ini diperhatikan, tinggal Teteh mengcopy ini. Nah, Ctrl C atau bisa begini juga, copy. Baru Teteh paste di produk masuk. Ya, di bawahnya ini. Di sini di pastenya. Nah, seperti ini. Tuh. Maka dia akan mengisi otomatis. Nah, ini dikasih list kuning supaya ada pembeda dari ini. Misalkan ini tempat belanjanya SC Karawang, itu udah muncul secara otomatis. Tanggalnya hari ini, nah gitu. Nomor faktur dikosongkan aja Teh. Jadi ini harus seperti ini. Jadi ini sangat simpel untuk mencatat produk masuk dan produk terjual. Jadi di sini kita nggak perlu lagi mengetik secara manual satu-satu. Kalau sudah ada datanya di sini, gitu, tinggal kita copy ke sini saja. Jadi setelah kita memasukkan ini Teh, maka ini akan menambah stok akhir kita di sini. Ini akan bertambah ini di stok akhir ini. Ini akan bertambah secara otomatis karena rumus ini sudah terhubung. Jadi antara produk terjual dengan produk masuk itu saling bertautan atau saling berhubungan. Jadi mungkin ini saja dulu Teh yang dipelajari secara serius sehingga Teteh bisa menggunakan aplikasi ini secara benar.